Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Esti Susanti dengan nomor induk mahasiswa 859780668. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ada pada modul 7 optik, kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kegiatan praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya yaitu setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan Anda dapat A. menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang B. menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, C. menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, D. menentukan fokus cermin cekung, E. menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan ini yaitu ada cermin datar, ada cermin cembung, kemudian ada cermin cekung, kemudian ada juga senter, ada busur derajat, kemudian ada kertas putih, ada lilin, ada layar atau tabir kertas. Dan di sini saya menggunakan celah cahaya. Baik, yang pertama saya akan menyusun alat dan bahan seperti yang ada pada gambar 7.1 dengan cermin datar kita letakkan, kemudian di tengahnya kita beri celah cahaya di tengah. Yang terakhir lampu senter seperti ini susunannya. Setelah senter kita hidupkan, kita akan mengamati jalannya berkas cahaya setelah kita pantulkan melalui celah cahaya. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan kembali, dan sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya. Jadi dapat kita lihat bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, dan sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya. Yang pertama, saya akan mengarahkan sinar datang atau I di arah 60 derajat, dan dapat kita lihat sinar pantulnya atau R juga mengarah ke 60 derajat. Kemudian yang kedua, saya mengarahkan sinar datang atau I di 30 derajat. Dapat kita lihat sinar pantul atau R juga 30 derajat. Terbukti dari 30 hingga ke 60 cahayanya stop. Kemudian saya coba lagi di 70 derajat pada sinar datang atau I. Dapat kita lihat juga sinar pantul atau R juga mengarah ke 70 derajat. Sekarang saya mengarahkan lagi sinar datang di arah 80 derajat. Kemudian kita lihat sinar pantulnya itu mengarah ke 160 derajat, yang artinya juga
sama, yaitu sama-sama 80 derajat. Kemudian yang terakhir, saya mengarahkan sinar datangnya itu di arah 50 derajat dan sinar pantulnya berakhir ke 100 derajat. Itu artinya sinar datang dan sinar pantul itu sama. Kemudian percobaan yang selanjutnya, saya meletakkan benda. Dalam hal ini saya meletakkan lilin di depan cermin datar. Dan akan saya amati benda ini selama saya geser-geserkan pada depan cermin datar ini. Saat saya meletakkan benda, yaitu lilin, pada depan cermin datar, saya dapat melihat bahwa bayangan yang ada pada cermin datar itu tegak, sama besar, dan juga maya. Ketika saya dekatkan, bayangan ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan atau mundurkan, bayangan juga ikut menjauh. Kemudian saya akan menggeserkan lilin ini ke kanan dan juga ke kiri. Dapat kita lihat bayangan yang ada pada cermin juga ikut bergeser atau bergerak. Hal ini membuktikan bahwa bayangan yang ada pada cermin itu mengikuti benda aslinya atau sesuai dengan arahan saya. Lalu, ketika saya ukur antara jarak cermin dan juga lilin yang berada pada jarak 10 cm, hal tersebut juga sama pada jarak antara bayangan dan juga lilin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar itu maya, tegak, dan sama besar. Lalu, percobaan yang selanjutnya, saya akan menggunakan cermin cembung agar dapat mengetahui sifat-sifat dari cermin cembung ini. Ketika cermin cembung ini kita dekatkan dengan lilin, maka dapat kita lihat cahaya tersebut dipantulkan ke arah kertas dan cahaya tersebut menyebar. Sangat terlihat jelas jika cermin cembung kita dekatkan dengan lilin, kemudian kita letakkan kertas di depannya, cahayanya itu menyebar. Lalu, saat cermin cembung ini kita jauhkan, maka cahaya yang melebar pada kertas putih itu semakin meluas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat dari bayangan cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan yang selanjutnya yaitu adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, saya akan mendekatkan cermin cekung ini pada lilin. Dapat kita lihat pada layar putih yang ada pada depannya bahwa cahaya yang terkumpul itu fokus pada satu titik. Pada saat cermin cekung didekatkan, yaitu sifat bayangannya yang ada yaitu yang pertama maya, tegak, dan diperbesar. Dapat kita lihat lilin yang ada di depan itu membesar. Kemudian saya akan meletakkan cermin ini pada tengah-tengah.
Dapat kita lihat bayangannya yaitu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan pada saat cermin ini saya jauhkan, maka sifatnya itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada pengukuran yang pertama, saya mengukur jarak dari bayangan ke lilin yaitu 10 cm dan jarak antara lilin ke cermin itu 5 cm. Percobaan yang kedua, saya mengukur jarak bayangan ke lilin itu 15 cm dan jarak lilin ke cermin yaitu ada dari 15 ke 21 berarti 6 cm. Kemudian yang ketiga yaitu jarak antara bayangan ke lilin ada pada jarak 18 cm dan jarak antara lilin ke cermin yaitu dari 18 ke 25. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm jaraknya. Kita geser lagi lilin ini semakin jauh. Kemudian kita ukur lagi jarak antara lilin ke bayangan itu ada 20 cm dan jarak antara lilin ke cermin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm, ada 6 cm. Kemudian lilin ini akan saya geser semakin jauh. Kemudian saya ukur kembali. Oke. Dapat kita lihat jarak antara bayangan ke lilin itu ada 24 cm. Kemudian jarak antara lilin ke cermin itu ada 29 cm, yaitu dari 24 ke 29 berarti ada 5 cm. Kemudian saya akan mengukur dengan menggunakan penggaris dan juga cermin cekung pada jarak berapa sehingga bayangan tidak tampak pada kertas. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan jarak benda dan jarak bayangan, yaitu sampai jarak berapa yang membuat bayangan tidak tampak lagi pada layar kertas. Dapat kita lihat pada jarak 30 cm bayangan lilin tidak tampak pada kertas putih ini. Selanjutnya kita akan mengukur pada jarak 34 cm. Ini 30 cm, kemudian kita ukur lagi 4 cm. 4 cm sampai sini tangan, berarti di sini. Bayangan lilin juga sudah tidak tampak lagi pada layar kertas. Kemudian saya jauhkan lagi hingga ke 36 cm. Pada layar putih sudah tidak tampak adanya bayangan lilin. Jauhkan lagi kira-kira ukuran 38 cm. Bayangan lilin tidak tampak pada layar putih. Dan yang terakhir, pada jarak 40 cm, bayangan lilin sudah sangat tidak ada lagi pada layar putih itu. Kemudian saya akan melakukan percobaan yang kedua,
yaitu pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada lampu senter, ada celah cahaya, ada lilin, ada balok kaca, ada busur derajat, ada layar putih, penggaris, cermin cekung, dan juga ada cermin cembung. Yang terakhir, saya memerlukan buku. Baik, yang pertama saya akan menyusun alat dan bahan. Yang pertama, balok kaca saya letakkan di sini. Kemudian celah cahaya letakkan di tengah. Seperti ini. Yang terakhir, senter. Seperti itu. Dapat kita lihat cahaya dari lampu senter sudah sinarnya itu datang dan dibiaskan kembali oleh balok kaca. Kemudian akan kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama yaitu di pengukuran sinar datang I pada angka 110 derajat. Dapat kita lihat itu sinar sudut biasnya atau R itu berada pada 90 derajat. Kemudian yang kedua, saya akan menggerakkan kembali senter ini pada sudut datang atau I di angka 100 derajat. Seperti itu. Dan dapat kita lihat sudut datangnya itu berada pada angka, dan dapat kita lihat itu sudut biasnya berada pada angka 80 derajat. Kemudian yang ketiga, saya akan mengarahkan senter ini pada angka 90 derajat. Seperti itu. Sudut datang atau I-nya di angka 90 derajat, sedangkan sudut bias atau R-nya mengarah ke angka 70 derajat. Yang terakhir, saya akan mengarahkan sudut datang ini di angka 80 derajat. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Dan dapat kita saksikan sudut biasnya itu berada pada angka 60 derajat. Kemudian saya akan melakukan lagi percobaan yang lain, yaitu dengan mempergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Kemudian saya akan mengukur jarak huruf ke lensa pada saat didekatkan. Pada saat didekatkan ini, gambar terlihat besar dari lensa cembung. Seperti ini. Baik, akan kita ukur jaraknya, yaitu berada pada jarak 2 cm. Tarik lagi ke belakang. Bayangan ini sudah tidak tampak lagi hurufnya, yaitu pada jarak 12 cm. Kemudian saya sudah menyusun lagi untuk melakukan percobaan selanjutnya, yaitu layar kertas putih berada di depan.
Yang kedua, di sini saya letakkan di tengah-tengahnya itu ada lensa cembung. Kemudian di sini ada lilin. Baik, kaca ini akan saya geser-geser hingga mendapatkan bayangan yang tajam pada layar putih dari lilin ini. Sekarang kita sudah mendapatkan bayangan api pada lilin. Yang nampak terbalik, nyata, dan juga diperbesar. Kemudian akan saya ukur jaraknya. Jarak dari bayangan ke cermin cembung yaitu 8 cm. Sedangkan jarak dari cermin cembung ke lilin itu berada ke 10 cm. Kemudian saya akan menggeserkan lagi lilin ini ke arah sini. Saya sudah melihat bayangan yang tajam dari lilin ini pada layar putih di depan. Kemudian saya akan mengukurnya kembali. Jarak dari bayangan ke cermin itu ada 10 cm. Dan jarak dari cermin ke lilin itu ada 19 cm atau 9 cm. Percobaan berikutnya, saya menggeserkan kembali lilin ini untuk mendapatkan layar yang tajam, bayangan yang tajam pada layar. Jarak dari bayangan ke cermin itu ada 11 cm dan jarak dari cermin ke lilin itu ada 18, berarti dari 11 ke 8 ada 7 cm. Kemudian saya menggeserkan kembali cermin ini, diikuti dengan lilin hingga mendapatkan bayangan yang tajam pada layar. Seperti ini. Akan kita ukur kembali. Seperti ini. Akan kita ukur kembali jarak dari bayangan ke cermin itu ada 12 cm. Kemudian jarak cermin ke lilin itu ada 11. Dari 12 ke 22 cm. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cm. Percobaan yang berikutnya yaitu dengan mempergunakan lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Lalu catatlah hasilnya yang terbentuk oleh lensa cekung itu. Dapat kita lihat lensa cekung yang kita dekatkan dengan huruf
pada jarak 2 cm sangat jelas. Kemudian jarak 30 cm tulisan sudah tidak bisa lagi dibaca dan sudah mulai tidak tampak. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu percobaan diffraksi, interferensi, dan dispersi. Yang pertama itu diffraksi. Sinari bawah senter kaset. Bawah kaset kita sinari dengan senter. Nampak di sana ada cahaya pelangi. Terlihat pantulan cahaya yang membentuk pelangi pada dinding ini disebut dengan diffraksi. Secara umum adalah peristiwa pembelokan dan penyebaran gelombang ketika gelombang melewati celah sempit atau menghambat suatu benda. Baiklah, yang kedua yaitu adalah interferensi. Di sini kaset ini akan kita sinari dengan senter. Sangat terlihat jelas, nampak ada cahaya pelangi yang ada di kaset. Peristiwa ini disebut dengan interferensi. Baiklah, yang ketiga yaitu ada dispersi. Langkahnya yaitu kita akan mencelupkan kaset ini ke dalam air. Kemudian kita siapkan kertas putih di depannya. Kemudian kita sinari kaset ini dengan senter. Sudah nampak ada cahaya pelangi yang ada pada layar putih. Ini merupakan definisi dari dispersi. Inilah video yang saya buat pada hari ini. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.